berbicara tentang nasihat, aku melihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Kelasnya Imam Ghazali aja merasa tidak pantas, apalagi saya. Sebab katanya Imam Ghazali, nasihat itu seperti zakat. Nisabnya adalah mengambil nasihat atau pelajaran untuk diri sendiri. Orang zakat itu kan kalau harta bendanya banyak dan nyampe, kelebihannya dipakai untuk zakat. Nah, ngasih nasihat orang juga begitu. Kalau dirinya sendiri sudah overload kebaikannya, sudah jalan apa yang mau dia omongkan, baru dia ngasih tahu orang. Makanya katanya Ghazali, ngasih nasihat itu kayak zakat. Bagaimana saya bisa ngasih zakat kalau nisabnya aja saya nggak nyampe? Mungkin ilmuku, pengetahuanku masih belum nyampe limit untuk zakat. Belum untuk diriku sendiri aja masih kurang. Itu bahasanya Ghazali begitu. Orang yang tidak memiliki cahaya tak mungkin dijadikan alat penerang oleh yang lain. Ini pasti tawadhu. Karena bagi kita Ghazali itu cahaya yang luar biasa, tapi dia tetap merasa belum terlalu bercahaya, belum layak menasehati. Bagaimana bayangan akan lurus bila kayunya bengkok? Allah mewahyukan pada Isa dan Maryam, nasehatilah dirimu. Jika engkau telah mengambil nasihat, maka nasehatilah orang lain. Jika tidak, malulah kepadaku. Itu katanya Allah pada Nabi Isa. Jadi yang suka menasehati, kalau dirinya sendiri belum begitu, apa ya ndak malu, kan itu maunya Imam Ghazali. Nanti jangan-jangan malah bikin malu saya nasihat. Teorinya sih aku ngerti mungkin, tapi kan belum saya kasihkan untuk diriku sendiri, belum layak untuk ngasih orang lain. Itu gaya tawaduknya para ulama zaman dulu. Jadi bayangkan orang seperti Ghazali yang nulis ratusan buku, beliau tidak merasa bahwa saya layak bikin madhab sendiri atau bikin aliran sendiri. Ghazali kan dikenal kalau secara teologi beliau Asy'arian, secara fikih beliau Syafi'i. Padahal kalau mau mungkin dia bisa bikin aliran sendiri. Dia bisa baca Quran hadis sendiri, pasti sangat bisa. Tapi toh begitu beliau mengikuti madhab, mengikuti Asy'ari, mengikuti Syafi'i. Jadi bagi yang tidak terlalu suka dengan madhab, imam-imam besar, tokoh-tokoh besar itu hampir semua punya madhab. Kayak Ghazali, kalau mau beliau bisa jadi mungkin madhab sendiri. Beliau termasuk bisa, kalau dalam fikih mungkin termasuk mujtahid yang mutlak, mustakil. Dia bisa memutuskan hukum sendiri. Toh begitu beliau ikut mazhab Imam Syafi'i. Itu antara lain menunjukkan bahwa masih banyak mungkin orang lain yang lebih pintar dari saya, dari ketawaduannya. Kalau mau mungkin beliau, saya bisa kembali sendiri pada Quran dan Sunnah, mungkin bisa begitu. Tapi kan enggak, beliau lebih mengikuti Imam Syafi'i. Itu karena ketawaduan. Oke, terus. Terus Imam Ghazali mengutip satu hadis bahwa sebenarnya ada tukang nasihat yang dahsyat luar biasa. Yang pertama ada bunyinya, yang kedua diam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah maut, mati. Kalau Al-Quran butuh ilmu, karena dia bentuknya teks. Butuh ilmu yang berhubungan dengan teks bahasa. Kalau mati butuh kearifan, butuh kesadaran. Nasihat paling puncak itu kematian. Kalau ada orang seperti apapun kejahatannya, asal dia ingat mati dan sadar bahwa sejago apapun dia, sedahsyat apapun dia, ujungnya pasti mati, itu biasanya bisa diredam, bisa menghalangi orang untuk melanjutkan kiprah dosanya. Tetapi banyak orang yang kematian tidak bisa memberi nasihat. Banyak orang yang Al-Quran tidak bisa menggerakkan hatinya. Sekarang kamu dengar berita kematian kan biasa-biasa saja. Kalau masjid mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kamu kan tidak ada kerentek apa-apa, cuma dengerin sopo ya, tidak kenal sudah, gitu kan gitu. Pokoknya kamu cuma nunggu kenal apa enggak gitu, kan tidak kenal ya wes gitu. Padahal itu sebenarnya peringatan luar biasa, itu nasihat yang luar biasa.
Seperti apapun kondisimu saat ini, kalau sedang senang ya jangan terlalu senang-senang, kalau sedang sumpek jangan terlalu larut dengan kesedihan. Karena apapun situasimu, ujungnya pasti innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan itu ndak ada aba-aba waktunya kapan. Ndak harus nunggu tua. Mungkin yang muda hari-hari ini lebih banyak. Yang tua, yang sakit lama malah ndak meninggal-meninggal. Yang ndak sakit tiba-tiba meninggal juga banyak. Itu kan nasihat-nasihat yang luar biasa. Jadi ada nasihat yang berbunyi, ada nasihat yang diam. Nasihat yang bunyi itu Al-Quran, nasihat yang diam itu maut. Nah, itu pengantarnya Ghazali sebelum dia masuk ke materi Bidayatul Hidayah. Dan Bidayatul Hidayah itu ditujukan untuk level orang-orang seperti kita, para pemula yang berniat menempuh jalan. Jadi isinya tidak terlalu berat secara teori, simple dan praktis.